ini pembahasan mini talk show kita mengenai sterilisasi ya dok ya, teknik-teknik yang ada sekarang, yang dikembangkan sekarang, dan manfaatnya juga untuk kucing dan juga untuk owner. Silahkan dok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan sore hari ini, saya bersama Dr. John akan membahas sedikit mengulas tentang sterilisasi pada kucing terutama ya. Nah, jadi sterilisasi itu adalah suatu proses ya, operasi itu pengangkatan organ reproduksi ya. Kalau pada betina itu biasanya yang kita angkat atau yang kita ambil adalah organ ovarium dan rahim. Jadi kalau bahasa kedokterannya ovari hysterectomy. Nah, ini jangan salah ya, jangan sampai ada operasi steril tetapi hanya rahim yang diangkat kemudian ovariumnya ditinggal. Ini namanya bukan steril. Ini artinya si hewan masih tetap birahi ya, walaupun dia tidak hamil tapi dia tetap birahi. Nah, kalau sudah kondisi begini, ini akan susah dioperasi ulang, tidak ada yang bisa karena sangat kecil sekali namanya ovarium ya. Jadi benar-benar harus diangkat ovarium dan rahimnya. Bagaimana kita tahu bahwa itu diangkat? Kita bisa minta foto dokumentasi oleh dokter hewan yang bertugas gitu ya. Jadi kami biasanya para dokter hewan menyarankan untuk sebelum kucing disteril, usahakan atau sebaiknya kucing ini divaksinasi ya. Bukan merupakan suatu kewajiban, tetapi sebaiknya. Artinya ketika kucing tidak divaksinasi, ini ada resiko untuk terinfeksi virus. Terinfeksi virus ketika operasi atau pasca operasi. Oke. Ya. Yang kita tahu apabila kucing terserang infeksi virus, mortalitas atau tingkat kematiannya 100%. Jadi bukan justru malah membuat si hewan menjadi sehat. Nanti berita yang keluar adalah habis operasi steril kucing saya mati. Jadi imunnya harus stabil dulu, harus oke. Itu kalau misalnya vaksin itu dok 2 kali vaksin pertama, kedua, ketiga, atau vaksin kedua udah bisa untuk steril di bulan depannya dok? Nah, benar banget. Biasanya untuk kita mintanya sih 1 kali, tapi 3 minggu setelah vaksin. Iya. Tapi resiko ini tetap terjadi sih, tetap terjadi. Oh iya ya. Tapi kejadiannya sudah diminimalisir ya. Jadi kucing itu membentuk imunitas biasanya 3 minggu pasca operasi. Oh ya. Jadi setelah 3 minggu biasanya dioperasi, kemudian setelah kering jahitannya, lalu dilakukan vaksinasi berikutnya. Oh ya. Karena 2 kali vaksin pun masih bisa terkena ya, masih kita terserang penyakit. Iya dok, jadi untuk stabilitas dan imunitas yang lebih oke, dia di usia 3 minggu setelah vaksinasi. Vaksinasi. Oke, baik. Nah, kemudian biasanya kalau sudah hewan ke klinik ya, jadi tahapannya ketika sudah appointment sama dokternya, biasanya dokter akan melakukan proses pemeriksaan preoperasi ya. Ada beberapa dokter, contohnya saya atau juga Dr. John atau dokter yang lainnya, kita menyarankan untuk melakukan proses yang namanya cek darah. Ya, kalau sekarang tuh sudah mulai cek darah gitu ya. Jadi tujuannya banyak cek darah ini. Yang pertama kita minimal hematologi, tapi yang bagus memang lengkap. Ya, lengkap itu hematologi dan kimia darah. Untuk apa sih cek darah itu? Kalau hematologi, kita pengen tahu hewan ini terinfeksi virus atau tidak, bakteri. Kemudian bagaimana tingkat anemianya, yang paling penting adalah trombositnya atau kepintahannya. Ketika trombosit darahnya sebenarnya di bawah garis normal, ada toleransi dia bisa dioperasi, ini harusnya dipending. Karena hubungannya sama dengan pembukuan darah. Makanya ada beberapa operasi karena tidak dicek darah, jebol, bleeding, memar. Itu salah satunya adalah kita tidak tahu trombositnya berapa. Ya. Lebih baik begitu ya, karena pengalaman yang sudah saya juga sebagai owner cukup sulit ya untuk menghandle atau nge-treat peliharaan yang sakit dan kemudian ada obat yang harus dikasihkan kayak gitu, dan kita harus menuruti berapa kali sehari itu cukup challenging ya. Kita sebagai owner cukup challenging akan hal-hal itu, treatment seperti itu. Ya. Kemudian kalau ditanya berapa sih biaya operasi steril? Ini banyak yang nanya gitu ya. Ya, ini pertanyaan yang cukup sering hadir dok ya. Dan sensitif ya. Iya.
banyak sekali pertanyaan yang sensitif dong. Iya, talking about money is so sensitive, right? Ya, jadi ketika kita ngomongin uangnya segini, orang langsung thinking twice, 3 times or 4 times like that. Mahal sekali untuk kucing ini, gue aja makan susah kayak gitu ya dok ya, ibaratnya kayak gitu ya. Nah, kita harus edukasi yang baik, yang banyak, memberikan informasi untuk owner-owner kucing dan juga pecinta-pecinta hewan di luar sana. Apa sih manfaatnya steril ini ketimbang uang yang kita keluarkan untuk melakukan treatment itu? Gitu. Teknik-teknik apa saja steril yang mungkin sudah kekinian atau mungkin kadang saya sendiri sebagai owner ya mewakili, kita mewakili owner-owner lainnya ya, mau itu kucing, anjing ataupun hewan-hewan lain yang butuh sterilisasi ya. Kok operasinya tuh lama banget sih, atau kok ternyata cuma 1 jam kan kayak gitu ya dok ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan terkininya seperti apa sih gitu update-nya ya dok ya. Iya dok. Sebenarnya kalau teknik terkini, mungkin saya rasa teknik ini sebenarnya sudah lama. Memang basicnya aja ya. Basicnya ada teknik setara seperti yang dijelaskan Dr. Ferry tadi. Jadi basicnya sama. Cuma biasanya yang membedakan sekarang sama zaman dahulu ya satu, karena stepnya lebih dipatuhi, artinya pemeriksaan darah, vaksinasi harus lengkap, itu harus dipatuhi dulu, itu satu. Yang kedua, kalau zaman dulu mungkin kalau steril ya bisa jahitannya 5, 7 dan sebagainya. Iya benar. Iya benar. Itu poin ekstrim juga sebenarnya karena di situ ya. Mungkin zaman dulu juga secara alat juga belum ada seperti namanya spehu gitu, untuk seperti Dr. Ferry jelaskan, untuk ngambil uterusnya harus pakai tangan diobok-obok. Zaman dulu seperti itu, mungkin 10 tahun yang lalu ya. Jadi kalau zaman dulu sekali operasi pasti minimal 5 jahitan. Iya, saya ingat sekali punya kasus kucing betina dewasa agak ekstrim jahitannya gitu ya. Jadi ketika kita juga di rumah sedikit khawatir nge-treatmentnya gitu. Iya, betul. Karena semakin besar lukanya, semakin besar muscle yang dibuka, artinya semakin banyak kecederaan dan akhirnya menimbulkan efek yang lain-lain. Jadi potensi infeksinya tinggi, kemudian nanti kalau tingkat insiden ya, kalau misalnya dia lompat dan sebagainya, break dan sebagainya tinggi juga, itu menyebabkan. Yang kedua paling secara posisi saja, incision posisi atau posisi sayatan. Ada beberapa yang kita lakukan di midline incision, yaitu di bawah, di perut bagian bawah. Ada beberapa yang di flank namanya, jadi di samping. Sebenarnya tekniknya kurang lebih sama, pengerjaannya kurang lebih sama. Cuma biasanya yang flank yang sering dilakukan kepada kucing-kucing yang lasak banget. Biasanya lasak banget, kita kontrol dan sebagainya. Nah, yang bandel banget, nggak bisa dikurung malah ngamuk-ngamuk. Itu biasanya dilakukan beberapa metode. Makanya biasanya disesuaikan dengan karakteristik kucing. Benar. Karena memang udah hal umum ya, bahwa kucing itu pasca operasi kita nggak bisa ngejaga 100% dia mau jalan, mau lompat, mau lari, mau apapun dia lakukan, dia nggak ngerasain sakit mereka. Mereka yang sakit. Oke. Jadi basically sama, cuma mungkin lebih ke kemajuan teknologi aja ya kali ya. Ya kemajuan teknologi sama alat-alatnya yang pendukung. Betul, alat pendukungnya. Zaman dulu kita masih menggunakan bius injeksi. Jadi kalau agak bangun ditambah lagi, kadang-kadang kelebihan berarti kelamaan tidurnya. Kalau sekarang sudah ada. Tapi kalau saya pengennya dok agak lamaan dong dia dibangun, biar ada tenang di rumah bisa beres-beres. Iya. Memang ada beberapa hal, tapi kalau untuk bius inhalasi biasanya lebih relatif cepat banget, biasanya 1 jam sudah pada bangun. Cuma memang ada beberapa injeksi yang bisa membantu mempercepat prosesnya. Cuma injeksi ini biasanya kita pakai kalau beberapa kucing mengalami negatif respon terhadap obat bius. Misalnya jantungnya abnormal jadinya setelah obat bius masuk, kayak gitu biasanya kita berikan
salah satu obat yang berfungsi untuk antidota obat bius itu sendiri. Oke, ya baik. Kak Suji ada pertanyaan? Nggak ada sih, semuanya sudah dijawab, sudah jelas dan saya paham. Ya, Gitu. sebenarnya ada banyak pertanyaan tapi nanti kita ajukan belakangan Ya, karena ada benar. banyak sekali hadiah-hadiah yang Benar, kita benar, bagikan benar. ya. Tapi belum satu, di manfaatnya belum kita bahas di sini. Iya benar, makanya tunggu penjelasan dari Dokter Ferry, manfaat-manfaat apa aja yang kita berikan, yang kita terima Ya. untuk sterilisasi ini, ya berbanding dengan dana yang tadi kita keluarkan ya dok ya. Karena banyak sekali owner juga mikir, aduh mahal banget ya dok ya, jadi mereka mengurungkan niat. Nah di sini kita sharing informasi, edukasi, apa yang kita terima dari sterilisasi ini gitu. Apa yang kita berikan untuk kucing kita, manfaat apa untuk kucing dan untuk kita, untuk anjing dan untuk kita, apa yang kita kemukakan di sini. Silakan dok. Ya, jadi manfaat dari steril ini sebenarnya sangat banyak ya. Kalau kita lihat dari medis ya, jadi dari medis dari bidang kedokterannya, steril ini bisa menghindari terjadinya kanker ovarium, ya, kemudian kanker rahim, kemudian juga kanker payudara. Jadi mencegah, preventif. Mencegah ya, mencegah. Adalah langkah mencegah kanker ovarium, kanker rahim payudara dan kanker payudara pada hewan ya. Rata-rata ada satu pertanyaan yang biasanya sering mengganjal hati para sahabat-sahabat pecinta kucing ini ya. Pertanyaan ini sangat mendasar. Dok, dosa enggak bikin steril itu? Itu paling sering. Iya, benar sekali. Itu jadi polemik dok. Iya, itu masih menjadi polemik ya. Jadi polemik dok, sampai saat ini. Sebenarnya paling berdosa ya dokter hewannya. Iya, Karena dia yang melakukan operasinya. Ownernya banyak dijudge dok, apalagi dokter hewannya. segala sesuatu kalau kembali aja, kalau ditanyain kembali dok dosa atau tidak, mungkin ada sedikit apa namanya ya, bukan memastikan, tapi setidaknya kita memberikan satu secara teknologi, secara tindakan untuk saat ini operasi-operasi tersebut sangatlah manusiawi, dalam arti semuanya Treatment tidak ada yang penyiksaan, dilakukan. tidak ada rasa sakit yang berlebihan karena semuanya sudah dikasih. Benar. Treatment yang dilakukan manusiawi Kemudian sekali. kita bisa mengkompar kembali kerugian maupun keuntungannya bagi kucing itu sendiri. Benar. Artinya dengan segala sesuatu yang kita berikan lebih ke arah asas manfaatnya lebih banyak. Artinya semoga itu menjadi sesuatu yang baik untuk kucing. Itu aja. Benar. Kalau ngambil posisi positifnya dok, ada juga orang yang nggak mau peduli dengan sisi negatif. Itu pro dan kontra selalu terjadi. Masih menjadi polemik, tapi Kembali kita yakin ya kak ya. Pribadi masing-masing. Kita yakin mau agama apapun itu, if you are thinking about sin, kalau kita ngomongin soal dosa, agama apapun itu akan membenarkan hal-hal yang baik ya. Jadi kita akan mengambil hal-hal positif yang paling banyak, hal-hal positif yang paling baik, yang mana yang paling banyak itu akan kita ambil. Jadi pertimbangan untuk kasus steril ini, kalau kita menilai positifnya banyak sekali buat kita, buat kucing kita, buat anabul kita, baiknya banyak sekali, manfaatnya banyak sekali yang kita ambil. Nah silahkan ya dok ya. Oke. Ada satu tambahan lagi. Biasanya para sahabat pecinta kucing ini selalu berpikiran istilahnya menyamakan sistemnya kucing dengan sistem kita, ya. Banyak yang berpikiran bahwa dok itu kalau tak sterilkan dia pengen gitu, tapi nggak bisa gitu dong jadinya. Nah, ini sering terjadi nih. Ini pertanyaan yang cukup ekstrim, tadi umum, sudah umum. Saya rasa semua pasti akan Iya, benar sekali dok. Wah, berarti kita nyiksa dong. Gitu. Nah, perlu digarisbawahi lagi bahwa antara manusia dengan hewan sistemnya sudah berbeda karena kita memiliki akal pikiran. Jadi seandainya ini kita kasarannya kita yang dikebiri,
tapi pikiran kita masih bisa melakukan sesuatu. Artinya tidak ada masalah. Tapi beda pada kucing ya. Pada kucing saat kita melakukan sterilisasi, kebiri, pengangkatan testikel atau pengangkatan ovarium, itu dia berjalan dengan insting. Saat hormonnya tidak diproduksi kembali, akhirnya keinginan itu sudah tidak ada. Keinginan ada. Nah, itu yang membedakan. Iya benar. Dan sekali lagi Kak, mungkin ada pepatah yang sedikit nyentil ya. Manusia kan manusia, jangan memanusiakan hewan. Benar sekali. Iya, ya Kak ya. Jadi mau hewan apapun itu ya Dok ya. Jadi kita perlakukan seperti dia layaknya hewan, tapi juga bukan menyakiti. Iya benar. Ya? Benar. Bukan menyakiti. Baik. Kalau kita bisa berbuat baik seperti kasus sterilisasi ini untuk kebaikan dia, manfaatnya banyak, kenapa enggak? Iya. Kenapa enggak? Ya. Karena kalau kita lihat banyak sekali kucing di jalanan, anjing di jalanan terlantar, dibiarkan begitu saja, malah disiksa gitu ya. Iya, lebih kasihan ya, tabrak mobil. Itu gimana? Gimana pertanggungjawaban kita melihat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Benar. Malah hanya seperti kucing ketabrak, udah kayak gitu. Tolongin dong, itu lagi kucing ketabrak gitu ya. Oke. Oh, ada berita kucing dipukul atau kucing anjing dipukul rame-rame gitu, disakitin gitu. Nah, untuk mencegah hal-hal itu terjadi, alangkah baiknya populasi kita tekan ya. Mengurangi salah satunya dengan sterilisasi. Oke. Setuju dong, kudu setuju dong. Karena banyak kejadian juga, rata-rata saya rasa kadang-kadang di lingkungan, nggak usah jauh-jauh, di lingkungan kita sendiri, kadang-kadang saat kita memiliki kucing ya, nanti ada orang yang punya kucing lebih, tahu-tahu pagi-pagi sudah ada di teras saja, sudah pindah tempat. Makanya kejadian juga saya untuk menghindari hal-hal banyak dibuang dalam kotak, dibuang dalam kotak, masih matanya juga belum buka, bayi kucing, bayi anjing, ya dibuang di mana aja, di tempat sampah, di tempat pembakaran sampah, itu kan kurang manusiawi dan bahkan tidak manusiawi ya. Jadi ketimbang kita melihat hal-hal begitu terjadi lagi, kenapa nggak kita bergerak dari sekarang dari peliharaan kita sendiri ya? Gitu. Oke Dok, waktu juga sudah menunjukkan talk show kita berakhir. Kira-kira ada lagi hal yang ingin disampaikan Dok untuk edukasi kita ini? Dr. Ferry, kira-kira ada lagi informasi? Jadi saya satu aja ya, kalau kita memiliki atau merasa memiliki kasih sayang untuk hewan peliharaan, ya artinya ada konsekuensinya, yaitu artinya kita ya betul-betul totalitas dan ikhlas sama mereka. Apapun yang kita berikan, kasih sayang yang kita berikan, insya Allah harus lebih total, karena dengan itu artinya mungkin hal-hal yang tidak diinginkan akan dihindari ya. Baik itu nanti ada akhirnya membuang kucing dan sebagainya karena mungkin sudah tua dan sebagainya, kita harus mempunyai konsekuensi bahwa ini harus kita jaga, kita punya tanggung jawab, harus kita lakukan secara penuh. Seperti itu aja. Jadi pelihara hewan adalah komitmen juga ya Dok ya? Komitmen dari awal. Pelihara hewan, apapun hewannya, apapun peliharaannya adalah komitmen ya? Kalau dari Dr. Ferry sendiri sebelum kita akhiri sesi talk ini, ya, jadi kalau saya, kita sebagai pet owner harus memberikan sesuatu yang terbaik untuk hewan peliharaan kita. Ya, kita bisa memilih mana-mana yang terbaik buat hewan kesayangan kita. Jadi kita tidak boleh memanusiakan hewan sebenarnya. Ya, benar sekali. Karena kita manusia diberikan akal pikiran, logik yang mana bisa kita gunakan untuk berpikir bagaimana membuat hewan peliharaan kita itu menjadi lebih baik, sesuatu yang banyak manfaatnya, sesuatu yang berfaedah untuk hewan kita lakukan. Ya baik, setuju Dok, sangat amat setuju. Oke, terima kasih Dr. Ferry, terima kasih Dr. Jonet sudah meluangkan waktunya hari ini di opening kita, sudah menjadi narasumber. Semoga informasi dan edukasi yang kita
berikan hari ini ya bermanfaat untuk semua teman-teman yang hadir di sini ya. Jadi baik itu pecinta kucing, pecinta hewan apapun. Jadi intinya kita harus berbuat baik. Apabila ada sedikit kejelekan ya kita pandanglah kebaikan untuk semua hewan kita ya. Ambil nilai positifnya. Oke, terima kasih dok. Terima kasih dokter Terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih selalu mensupport event-event ICA. Sampai bertemu di event ICA berikutnya ya dok. Terima kasih dok. Terima kasih.